Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmatnya, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan bisa bertemu lagi tetap dalam kajian Islami, kajian syirah nabawiyah, sejarah-sejarah tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam semoga tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti di hari kiamat mengharapkan pertolongan dan mengharapkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja video yang kemarin, sejarah tentang peletakan batu, yang mana orang Quraisy menugaskan peletakan batu tersebut terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana batu tersebut ialah batu Hajar Aswad. Untuk video kali ini, kelanjutan video yang kemarin ialah bab tentang nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam wa hayatuhu qabla risalah, menerangkan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla risalah, sebelum menjadi utusan. Jadi untuk bab kali ini menerangkan tentang masalah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebelum menjadi utusan, sebelum mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, istakharan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudati. Setelah istakhara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat masih kecil beliau sudah terkenal, atau istakharat sudah masyhur, atau lebih gampangnya di zaman sekarang viral. Waktu Rasulullah SAW masih kecil sudah viral atau sudah terkenal. Baina qaumihi, di antara kaumku, di antara kaum Quraisy. Dulu kan Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, yang mana di kota Mekah itu dikuasai oleh kaum Quraisy. Waktu Rasulullah masih kecil, waktu Rasulullah masih kecil, masih kanak-kanak, di waktu itu juga Rasulullah sudah terkenal, atau di waktu itu juga Rasulullah sudah viral. Bi'abaina qaumihi, di antara kaum Quraisy, bijami'il khisali al-mahmudi. Terkenalnya Rasulullah itu dengan sifat yang sangat terpuji. Paham? Terkenalnya Rasulullah ini bukan karena Rasulullah ini tampan, bukan. Atau terkenalnya Rasulullah karena Nabi akhir zaman, tidak. Istakharat sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmud. Terkenalnya Rasulullah di antara kalangan kaum Quraisy
Di waktu masih kecilnya, di situ Rasulullah terkenal dikarenakan mempunyai sifat yang sangat terpuji, al-mahmud, sangat terpuji. Itulah sifat Rasulullah. Apa sifat-sifat Rasulullah yang sangat terpuji tersebut? Apa? Kasidqi wal amanati wal hilmi wal haya'i wat tawaddu'i. Itu sifat Rasulullah atau karakter Rasulullah. Yang membuat Rasulullah masyhur, yang membuat Rasulullah terkenal, yang membuat Rasulullah viral waktu masih kecil ialah karena Rasulullah as-sidqi. Karena Rasulullah itu sangat jujur. Dalam aspek apapun itu, dalam kondisi apapun, Rasulullah itu orangnya jujur, konsisten dalam kejujurannya. Paham? Dalam bidang apapun itu, segalanya Rasulullah. Dalam bidang segalanya itu Rasulullah jujur. Sehingga Rasulullah itu apa itu? Disenangi. Paham? Sehingga Rasulullah terkenal. Sehingga Rasulullah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya termasuk sifat al-mahmud, sifat yang sangat terpuji. Dari sifat terpujinya itu Rasulullah itu timbul apa itu? Karena Rasulullah mempunyai kejujuran. Selalu jujur dalam perkataannya, selalu jujur, tak pernah bohong. Dalam tingkah lakunya juga Rasulullah jujur. Paham? Jujur. Yang kedua, wal amanati. Dan Rasulullah juga amanah, mempunyai tanggung jawab. Ketika sudah diberi tanggung jawab, Rasulullah cepat melaksanakannya, tidak melalaikannya. Itulah Rasulullah. Amanah orangnya. Amanah di sini ini terpercaya. Bisa dipercayai. Paham? Yang kedua, yang ketiga, wal hilmi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terkenal dan masyhur dan mempunyai sifat-sifat al-mahmud, sifat-sifat yang terpuji karena Rasulullah mempunyai sifat hilim. Hilim ini di atasnya sabar. Rasulullah itu sangat sabar. Sudah kecil, masih kecil Rasulullah itu sudah mempunyai sifat hilim, sabar. Paham? Semelarat apapun Rasulullah sabar. Selapar apapun Rasulullah sabar. Sedianiaya apapun waktu itu Rasulullah sabar. Bahkan saking sabarnya Rasulullah, setelah ditinggalkan seorang ayahnya Abdullah, selang berapa tahun, tidak lama Rasulullah ditinggalkan oleh ibundanya yang bernama Sayyidah Aminah. Setelah ditinggal ayah ibunya, Rasulullah ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah berumur 2 tahun, Rasulullah ditinggal lagi oleh Abdul Muthalib. Ditinggal pamannya Abu Thalib. Sudah apa itu? Masih kecil Rasulullah sudah ditinggal ayahnya. Setelah ayahnya ditinggal ibunya, setelah ditinggal ibunya ditinggal kakeknya, setelah ditinggal kakeknya ditinggal pamannya. Faham? Itulah ujian Rasulullah. Sehingga Rasulullah meskipun kecil sudah mempunyai sifat hilim, sudah mempunyai sifat sabar. Itulah Rasulullah. Pantas bagi kita sebagai umatnya harus meniru sedikit banyaknya sifat-sifat dari Rasulullah. Yang itu yang ketiga, hilim. Yang mana hilim ini di atasnya tingkatan sabar. Kalau kita ini masih tingkatan sabar. Kalau Rasulullah sudah tingkatan hilim. Dan sifat Rasulullah yang keempat ialah wal haya'i. Rasulullah itu orangnya pemalu. Rasulullah itu malu. Maksudnya malu dalam apa ya? Ya, kalau Rasulullah itu bertemu dengan yang lebih tua, Rasulullah itu tak pernah
Apa itu kalau meskipun yang lebih tua itu, maksudnya malu di sini Rasulullah malu dalam segi kebaikan, paham ya? Malu dalam segi kebaikan, bukan malu dalam segi keburukan, tidak, paham ya? Itulah Rasulullah. Dan yang terakhir watawaddu'i, sikapnya apa, sifatnya Rasulullah yang terakhir itu adalah tawaddu. Rasulullah itu orangnya tawaddu. Kata orang Madura itu antub asor. Kalau ada dengan kata lain, kata orang Madura itu tata krama bagus. Itulah Rasulullah. Tawaddu orangnya Rasulullah. Saking tawaddunya hatta laqabuhu bil amini. Hatta laqabuhu bil amini. Sehingga saking tawaddunya, saking akhlaknya mulia, saking sopannya, sehingga para kaum Quraisy di kalangan waktu itu, di kalangan Quraisy di kota Mekah, sehingga menjuluki Rasulullah tersebut laqabuhu al-amin, sehingga Rasulullah mempunyai julukan atau gelar al-amin. Apa al-amin itu? Orang yang sangat terpercaya. Itulah julukan Rasulullah. Paham? Julukan Rasulullah al-amin. Sifat-sifat Rasulullah termasuk sifat al-mahmudah. Apaan sifat Rasulullah? Ya terdiri dari as-sidqu, al-amanatu, as-sidqu, al-amanatu, wal hilmu, wal haya, wa tawaddu. Jujur, amanah, sabar, pemalu, dan tawaddu. Inilah sifat-sifat Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu masyhur atau terkenal di kalangan kaum Quraisy. Faham dari sini? Faham. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban azima wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan. Paham? Dan di kalangan Quraisy tersebut beserta semua kerabat-kerabatnya Rasulullah sangat cinta terhadap Rasulullah. Yuhibbunahu hubban adima wa yuhtiramunahu ihtiraman zaidan. Paham? Orang Quraisy ini waktu kecilnya ya, sebelum Rasulullah menjadi utusan atau sebelum Rasulullah menjadi nabi. Rasulullah masih kecil. Ini semua orang Quraisy itu senang kepada Rasulullah, bahkan cinta kepada Rasulullah, bahkan memuliakan Rasulullah. Waktu Rasulullah masih kecil, baik orang Quraisy ataupun keluarganya Rasulullah ataupun kerabat-kerabatnya Rasulullah, semuanya itu cinta terhadap Rasulullah. Hubban adiman, dengan cinta yang sangat yang sangat besar. Wa ihtiramunahu ihtiraman zaidan, dan juga memuliakan Rasulullah dengan memuliakan yang begitu juga besar juga memuliakannya. Paham ya? Wa qad hafidhahullahu mundu sigharihi min a'malil jahiliyah falam yashrab khamran wa lam yasjud lisonamin. Di waktu kecil juga, di waktu itu juga hafadhahullahu mundu saghirihi. Paham ya? Di waktu kecil itu juga Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah dari apa? Min a'malil jahiliyah. Dari sikap dan kelakuan orang-orang jahiliyah. Dulu kan orang-orang sebelum Rasulullah menjadi nabi, sebelum Rasulullah menjadi utusan di kota Mekah, di kota Mekah tersebut terkenal dengan kaum Quraisy al-jahiliyah. Yang maksud jahiliyah di sini tidak ada tentang hukum-hukum Allah atau tidak mengenal tentang syariat, sehingga waktu itu kalau mempunyai anak perempuan dibunuh. Paham? Setiap harinya itu bertengkar, saling membunuh, mencopet, mencuri, berzina. Itulah waktu sebelum keutusannya sebelum Rasulullah menjadi nabi.
Maka sebelum itu, maka waktu itu zamannya zaman jahiliyah. Paham? Di waktu kecilnya Rasulullah, waktu itu Allah Subhanahu wa taala hafadahullahu mundu saghirihi min a'malil jahiliyati. Allah taala menjaga Rasulullah di waktu kecilnya dari kelakuan-kelakuan orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Sehingga karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yashrab khamran. Dan Rasulullah tidak sedikit pun, setetes pun, secuil pun meminum khamar atau arak. Yang mana khamar dan arak ini sesuatu dalam syariat atau di dalam fikih, hukum fikih, di situ khamar ataupun arak itu sesuatu yang haram hukumnya untuk mengkonsumsinya. Maka dari itu Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meminum khamr. Walam yasjud li sonamin. Dan Rasulullah tidak pernah Rasulullah tidak pernah menyembah berhala atau tidak menyembah patung atau tidak menyembah sejenisnya kecuali Allah. Faham? Waktu itu masa kecilnya Rasulullah tidak pernah melakukan amalan jahili, pekerjaan jahili, orang-orang jahili, tidak pernah. Dan Rasulullah tidak pernah meminum khamr, dan Rasulullah juga tidak pernah menyembah patung atau tidak pernah menyembah salib, atau Rasulullah tidak pernah menyembah batu atau sejenisnya. Paham? Wa akramahullahu qabla nubuwati bi mu'jizatin dallat ala idami mustaqbalihi. Dan Allah taala memuliakan Rasulullah qabla nubuwah, sebelum kenabiannya. Sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi, Allah sudah memuliakan Nabi Muhammad. Allah sudah memuliakan Nabi Muhammad dalam waktu kecilnya. Dengan apa? Bimu'jizatin, dengan mukjizat. Paham? Allah taala memuliakan Nabi Muhammad waktu kecilnya dengan mukjizat. Dallat ala idhami mustaqbalihi. Yang mana mukjizat tersebut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu itu Nabi Muhammad berhadapan dengan seseorang atau bersamaan dengan seseorang, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha taskhirul ghamamati lahu fi safaratihi tsaniyati ila syami. Sebagian dari mukjizatnya Rasulullah di situ ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Syam yang kedua kalinya. Kalau tidak salah waktu itu Rasulullah bersama pembantunya Khadijah untuk pergi ke Syam untuk berdagang. Di waktu itu Rasulullah perjalanan menuju ke Syam, Rasulullah di situ di atas Rasulullah itu ada awan yang mengikuti Rasulullah sehingga Rasulullah tidak kepanasan. Itulah bagian-bagian dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari keterangan mulai dari atas tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah mulai dari kecil Nabi kita sudah terkenal. Terkenalnya dari apa? Dari sifat yang sangat terpuji. Sehingga apa yang membuat Rasulullah terkenal, sehingga membuat Rasulullah itu mempunyai sifat-sifat yang sangat terpuji, mempunyai sifat-sifat yang mulia. Apa sifat-sifat tersebut? Tidak lain dan tidak bukan ialah sifatnya Rasulullah adalah jujur dan amanah dan hilim. Dan juga Rasulullah itu orangnya
pemalu, dan juga Rasulullah orangnya itu tawadhu. Jangankan Rasulullah, seandainya kalau kamu mempunyai kejujuran, meskipun tidak 100% sama dengan Rasulullah, tapi kamu itu orangnya jujur, pasti kamu itu dicintai oleh tetangga kamu, apalagi orang tua kamu. Setidaknya kita ini harus meniru sikap-sikapnya Rasulullah. Paham ya? Paham? Meniru sikapnya Rasulullah dari kejujurannya, paham? Dari sifat amanahnya, paham? Jadi kalau orang menitip HP, Mas, saya minta tolong ya Mas, ini HP-nya Putra, nanti bagikannya ke Putra, saya titip ke kamu karena kamu amanah. Di dalam diri kamu itu ada sifat amanah, maka HP tersebut, HP-nya Putra itu disimpan rapat-rapat, disimpan baik-baik, sehingga setelah putranya datang, yang namanya Putra itu datang, HP-nya itu diserahkan. Putra, ini HP kamu dari Muhammad Diki, katanya ini HP kamu. Apa responnya dari Putra? Oh, terima kasih Robi. Karena Robi itu amanah, dan Robi itu jujur, paham, dan akhlaknya baik. Jangankan Rasulullah, kalau Robi itu mempunyai sifat dari Rasulullah, sikap seperti Rasulullah, Robi itu terkenal juga, paham ya? Paham? Oh, itu anak Robi, itu anaknya amanah, anaknya jujur. Tadi saya nitip HP, suruh kasih ke Putra, ternyata dikasih beneran ke Putra. Itu orangnya jujur, amanah. Senang tak kalau punya teman seperti itu? Senang. Kalau mempunyai teman yang tidak amanah atau tidak jujur, punya uang, Robi, ini saya punya uang ya, saya belikan cabai nanti karena saya mau buat sambal. Berapa uangnya? 200. Oh iya nanti. Mau beli kemana? Di pasar itu, toko itu. Iya. Ternyata setelah nyampe ke toko, karena Robi itu senang sama sepatu bola, lihat sepatu bola, uang yang disuruh untuk beli cabai ternyata dibelikan sepatu. Setelah nyampe ke rumah, ditanyain, Robi, mana cabainya? Ternyata dapat sepatu. Kira-kira kalau kejadiannya seperti itu, kamu itu suka dengan Robi apa tidak? Jelas tidak suka. Karena satu, Robi itu orangnya pembohong, dua, tidak amanah, tidak jujur. Maka dari itu kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kita ini harus jujur. Harus jujur ya, harus jujur, sehingga dengan kejujuran tersebut, dengan amanah tersebut, dengan tawadhu'nya Rasulullah, sehingga Rasulullah itu terkenal. Bahkan orang Quraisy pun sayang terhadap Rasulullah. Ini orang Quraisy nih. Orang Quraisy sayang terhadap Rasulullah. Karena kenapa? Karena Rasulullah jujur. Dan karena Rasulullah itu tawadhu. Akhlaknya baik. Memang jelas di Al-Qur'an, memang jelas di hadis, bu'istu li utammimah makarimal akhlak. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammimah makarimal akhlak, untuk membenarkan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Inilah diutusnya Rasulullah. Makanya sikap Rasulullah itu di samping siddiq, amanah, maka di sini ada tawadhu. Dengan tawadhu'nya Rasulullah ini, sehingga orang Quraisy dan orang-orang sekitarnya memberikan laqab terhadap Rasulullah, julukan terhadap Rasulullah Al-Amin, karena mempunyai akhlakul karimah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali
menjadi rahmat seluruh alam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buistu liutammima makarimal akhlaqi. Saya diutus, kata Rasulullah, karena untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Maka dari itu pakailah akhlak dimanapun kalian berada. Kalau ada ustadz, pakai akhlakul karimah. Kalau ada orang tua, pakai akhlakul karimah. Paham? Semoga dengan kajian ini memberikan manfaat, dan semoga kita ini tetap senantiasa diberikan kesehatan, sehingga kita ini istiqomah mengkaji tentang sejarah-sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita ini mendapatkan syafaat beliau Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.